Saatnya dicukur. Mekasep. Olahraga dicukur. Ratakan kemana ya? Ponokan ya Pak ya. Tapi ulah botak gitu. Enaknya habis dicukur, habis goes, kesangan anak hilang, langsung mandi, bobo, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar baraya warga negara Indonesia? Salam goes mania di awal bulan suci Ramadan. Mungkin video ini ditayangkan ya awal bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Mamang atas nama keluarga Rehan JA Channel mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Bulan suci Ramadan kali ini mudah-mudahan kita semua ya dapat pahala, dapat rezeki, dapat keberkahan, dihapus dosa-dosanya, amin. Dan juga kalian tahu ya, ini adalah sejarah yang benar-benar mantap karena bulan suci Ramadan kali ini benar-benar nomor cantik, tanggal cantik semua pemirsa. Diawali dengan 1 Ramadannya tanggal 23 ya, bulan 3 alias bulan Maret dan tahun 2023. Bayangkan 23 cantik banget. Ditambah lagi ini tahun hijriahnya 1444. Mantap. Jadi bagi yang ibu hamil yang lahir ya di hari Kamis di awal bulan suci Ramadan ini tahun 1444 pasti dapat nomor cantik. Mudah-mudahan pahala kita juga pahala cantik, amin, dan dihapus dosa-dosa kita, amin. Oke guys mania, setelah kita makan bakso di Mang Endang dan Mas Endang kita lanjut lagi perjalanan menelusuri jalan Kapten Naseh. Ini adalah sebuah jalan yang diambil dari nama seorang pahlawan. Kalian tahu nggak siapa pahlawannya? Yang jelas adalah Kapten Naseh. Ini adalah salah satu pahlawan yang ada di kota Tasikmalaya. Pak Naseh ini adalah asli dari Tasikmalaya, asli orang Tasik, dan dia adalah pahlawan kemerdekaan dan juga pergerakan nasional Indonesia. Ya, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa seorang pahlawan. Oleh karena itu, pahlawan bisa diabadikan, namanya ada di nama gedung, nama jalan, ya, nama bandara dan sebagainya. Termasuk salah satunya adalah Bapak Naseh ini diabadikan di Jalan Kapten Naseh. Supaya generasi muda sekarang tidak melupakan para pahlawan di masa lalu. Oke guys mania, kita akan menelusuri Jalan Kapten Naseh, salah satu jalan yang diambil dari pahlawan dari kota Tasikmalaya. Jalan Kapten Naseh ini ya diawali di Simpang 5 menuju Jalan Mitra Batik dan juga melewati bengkel perusahaan Otobas Suka dan mie bakso Mang Endang ya, Mas Endang. Di tengah perjalanan Mamang melewati tukang cukur alias pangkas rambutnya SK Sony Karisma. Kebetulan nih rambut Mamang gimbal-gimbal kucol, dekil, and dekumel. Apalagi kalau terik, sinar terik, panas, berkeringat, bercucuran, tambah betul ya. Nah, untuk mengkasepkan atau mentampankan wajah Mamang salah satunya akan merapikan dulu rambut Mamang. Mamang belok dulu ke Jalan Bojong pemirsa. Di Jalan Bojong ini ada pangkas rambut Sony Karisma. Ini adalah langganan Mamang ya ketika
rambut Mamang sudah endekumo, sudah out-outan. Oke, kita pangkas rambut dulu supaya wajah Mamang ya tampan dan berani. Waduh. Sambil kita pangkas, ngomong-ngomong kita sedikit berkisah tentang Bapak Kapten Naseh ini, supaya generasi muda kita tidak melupakan salah satu pahlawan yang membela negara dan bangsa kita, yaitu Bapak Naseh, dan mempunyai pangkatnya Kapten Naseh. Beliau adalah pahlawan pergerakan nasional melawan kolonial Belanda dan juga menghadapi penjajah Jepang, dan juga pahlawan kemerdekaan Indonesia. Pak Naseh ini berjuang dengan jiwa raga, tanpa pamrih, tanpa imbalan. Waduh, ya, inilah para pahlawan kita yang berjuang tanpa mengenal bisnis untung rugi. Pak Naseh ini juga mendirikan koperasi Mitra Batik. Bahkan nama koperasi Mitra Batik ini dijadikan juga nama jalan di kota Tasikmalaya. Selain itu, Pak Naseh ini merupakan salah satu aktivis PNI, Partai Nasional Indonesia, partai pada masa pergerakan nasional, dan juga mendirikan PNI baru. Menurut wawancara dengan Ibu Tuti yang berusia 83 tahun, beliau adalah putri dari Kapten Naseh, yang dikutip dari pikiranrakyat.com, bahwa Pak Naseh ini lahir di Tasikmalaya dari pasangan pedagang batik, yaitu Rustijan dan Sulbia. Riwayat pendidikannya yaitu berawal dari sekolah Hollandes Inlandse School atau HIS ya, HIS di Tasikmalaya. Lalu setelah lulus, beliau melanjutkannya ke Handes School di Bandung. Nah, setelah selesai di Handes School, Pak Naseh ini kembali ke Tasikmalaya dan mulai aktif terlibat dalam gerakan bawah tanah melawan Belanda. Rumah Pak Naseh ini kerap dijadikan tempat berkumpul dan berdiskusi para pemuda dari Tasikmalaya, Singaparna, Raja Polah, dan Banjar. Akibatnya ia ditangkap oleh pemerintahan Belanda. Ya, ketika ditangkap oleh Belanda, Pak Naseh ini dibawa ke Bandung. Di perjalanan, tiba-tiba tentara Jepang sudah menyerbu ke Pulau Jawa. Nah, pesawat Jepang itu sempat menghampiri mobil yang ditumpangi oleh Bapak Naseh dan juga polisi Belanda. Lalu terjadi tembakan dari pesawat tempur itu hingga mobilnya masuk ke selokan dan mengalami kecelakaan. Dari situ Pak Naseh selamat, lalu beliau tidak dibawa ke Bandung, lalu pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian Belanda mengumumkan kekalahannya terhadap Jepang, dan Jepang pada akhirnya menguasai dan menjajah Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, Pak Naseh ini juga menjadi salah satu daftar buruan alias daftar bahaya ya bagi tentara Jepang. Oleh karena itu, Pak Naseh ini dicurigai, bahkan ditangkap dan dijebloskan ke penjara di kota Tasikmalaya ini. Nah, dari penjara inilah Pak Naseh bertemu dengan Kyai Haji Zainal Mustafa. Beliau salah satu pahlawan dari Singaparna yang ditangkap oleh Jepang karena melawan Jepang. Pak Naseh ini adalah salah satu saksi kekejaman Jepang terhadap bangsa Indonesia, salah satunya kepada Kyai Haji Zainal Mustafa. Ketika Pak Kyai ditangkap, beliau diperlakukan seperti binatang. Menurut kesaksian Pak Naseh, ketika Pak Kyai ditangkap dan dibawa ke sel penjara, turun dari mobilnya itu seperti binatang buruan. Pemirsa, Pak Kyai itu diikat di sebuah batang kayu, di mana kaki dan tangannya itu dari satu kayu dan digotong oleh tentara Jepang. Ketika memasuki selnya pun dilempar begitu saja seperti binatang buruan. Dan sehari-hari Pak Kyai mendapatkan siksaan dari tentara Jepang.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Jepang kalah terhadap sekutu, Panase ini kembali ke rumahnya. Mereka berkumpul bersama para pemuda Tasikmalaya. Para pemuda ini ada yang berasal dari ex-Peta, ex-Kaigun, ex-Haiho, ya, Kapentai, dan pegawai-pegawai Jepang yang lainnya. Dan juga dari masyarakat yang ikut bersukarela untuk berjuang. Nah, dari perkumpulan itulah mereka, para pemuda Tasikmalaya ini geram terhadap tentara Jepang yang masih bercokol. Kendati kita sudah merdeka dan negara mereka sudah tunduk pada sekutu. Pada akhirnya, para pemuda ini sepakat untuk menyerbu markas-markas tentara Jepang untuk dilucuti senjatanya. Tanggal 18 September 1945 terjadilah penyerbuan ke markas-markas tentara Jepang. Mereka melucuti senjata-senjata Jepang. Jepang yang sudah kalah, ya daripada disita oleh sekutu, mungkin sebagian itu dikasihkan kepada pada pejuang-pejuang kita. Nah, dari senjata-senjata itulah modal pemuda kita untuk berjuang ke depannya menghadapi sekutu atau Belanda. Pada saat agresi militer Belanda terjadilah pertempuran hebat di beberapa tempat. Salah satunya ada di perbatasan Karangresik, Sindangkasih, ada juga di Mangkubumi, dan juga di beberapa tempat termasuk Taraju. Nah, Panase ini pernah ikut bertempur bersama Pak Abdul Haris Nasution di Taraju, Tasik Selatan. Panase ini merupakan salah satu pejuang dari divisi Siliwangi. Esa hilang, dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Itulah slogan anak-anak Siliwangi, pejuang-pejuang Siliwangi. Pada akhir hidupnya, Bapak Nase ini sangat bersahaja. Menurut Ibu Tuti, ayahnya malas mengurus uang pensiun pejuang kemerdekaan. Aing berjuang teh lain dibayar, ucap Tuti menirukan perkataan Bapak Nase. Yang artinya Panase ini berjuang bukan karena imbalan atau bisnis atau BLT atau bansos. Aduh, apalagi mar'at. Jadi itulah profil pahlawan kita yang berjuang sukarela mengorbankan jiwa raga untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjadi panutan bagi generasi-generasi muda sekarang. Mudah-mudahan generasi muda sekarang tidak mementingkan pribadi apalagi mementingkan uang, tapi mementingkanlah bangsa kita. Bayangkan kalau pahlawan zaman dulu itu mata duitan atau komersil. Mungkin hari ini negara kita masih dijajah atau mungkin digadekan ke negara lain. Waduh. Berkat usaha para ex-pejuang lainnya yang merupakan notabene adalah anak buah dan rekan sejawat Bapak Nase, seperti Bapak Komir Kartaman dan Bapak Masyudi, yaitu seorang mantan gubernur dari Jawa Barat. Panase ini akhirnya mendapat hak-hak sebagai pensiunan pejuang kemerdekaan. Panase juga menolak dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Beliau memilih dikebumikan di pemakaman keluarga. Pada tahun 1980 Panase wafat. Atas wasiat dari beliau dimakamkan di makam pemakaman keluarga. Inilah yang berani mati, berani mengorbankan jiwa raga, bahkan perjuangannya itu dengan sukarela tanpa ada imbalan apapun. Dan ini patut dicontoh oleh generasi muda sekarang. Jadilah generasi penerus perjuangan para pahlawan. Esa hilang, dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Cakep. Oke, Goes Mania, terima kasih yang telah menonton. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Kita ketemu lagi di goes-goes selanjutnya dan healing-healing selanjutnya. Salam goes dari Tasikmalaya, merdeka.